saya akan dibuka lagi. Kita saja dengan foto bersama. Dia maksud dari kita untuk berfoto bersama. Bisa mundur Pak. Ayo mundur Pak. Seluruh pengurus yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah gerangan pada hari Minggu kemarin opini Gino kemana? Yang pasti opini Gino mengikuti jejak Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau. Secara seksama kita tidak jelas, kita tidak paham mau kemana gerangan dia. Ayo kita ikuti apa yang terjadi. Kok begitu dia ada di salah satu jantung kota Pasarwajo. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini saya akan dibuka lagi. Kita saja dengan foto bersama. Dia maksud dari kita untuk berfoto bersama. Bisa mundur Pak. Ayo mundur Pak. Dari kumpulan sejumlah pejabat-pejabat yang ada di jantung kota Kabupaten Buton, tepatnya di Pasarwajo ini, ternyata ada salah satu agenda besar yang dilaksanakan di salah satu gedung, yang konon namanya gedung itu gedung Wakaka. Dan ternyata di sana terjadi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Besar Laporo. Yang dilantik tersebut selain Ketua Kerukunan Keluarga Laporo tingkat Sulawesi Tenggara, juga beberapa kabupaten kota pun turut dilantik seperti Kabupaten Buton Selatan dan juga Kota Bau-Bau. Demikian pula Ketua Kerukunan Kabupaten Buton untuk dilantik sebagai periode 2022-2027. Itu artinya pengurus-pengurus keluarga atau kerukunan keluarga Laporo ini itu masa jabatannya selama 5 tahun dan akan berakhir di 2027 mendatang. Dan ini menunjukkan bahwa salah satu kerukunan yang saat ini lagi eksis di wilayah Sultra Kepulauan
mereka adalah orang-orang piawai dan mereka adalah gugusan para pengusaha-pengusaha yang ada di beberapa daerah kabupaten yang dulu sebagai wilayah Kabupaten Buton, tetapi setelah mekar kini terbagi-bagi jadi. Wow kan? Wow. Menariknya dalam pertemuan itu ternyata ada seorang doktor yang konon jabatannya dia menjabat sebagai asisten 3 di kantor gubernur Kalimantan Timur. Dia disebut-sebut Dr. Andus Labrali MSc. Dia memiliki salah satu langkah-langkah konkret yang ingin menyatukan seluruh keluarga-keluarga atau kerukunan keluarga Laporo di Nusantara ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam beberapa pengantar kata yang telah dibawakannya atau dipaparkannya, ia menyebutkan bahwa Anda kemana-mana saja, di sana adanya kerukunan atau kerukunan keluarga besar Laporo. Tentu di wilayah-wilayah itu adalah bagian dari keluarga kita, dan jika Anda ke wilayah itu, maka sudilah mampir ke rumpun-rumpun atau ke kerukunan keluarga Laporo ini. Demikian pula Bupati Buton Dr. Andus Labakri MSc yang saat ini boleh dikata di penghujung kekuasaannya. Ia juga masih dijadikan sebagai tokoh sentral guna suksesnya pembangunan di wilayah Kabupaten Buton di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, sudah selayaknya kita membuka cakrawala kita dengan adanya kerukunan atau kerukunan keluarga Laporo ini merupakan salah satu representatif bahwa saat ini kerukunan mereka atau keluarga mereka, keluarga besar mereka yang saat ini tengah memimpin di wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Labakri dalam penekanannya, ia menjelaskan bahwa kerukunan ini bukan berarti memisah-misahkan antara sesama etnis Buton. Dia menjelaskan dan menegaskan bahwa adanya kerukunan keluarga Laporo ini merupakan salah satu wujud nyata bahwa rasa persaudaraan antara sesama keluarga saling berpadu janji guna saling mengingatkan. Demikian pula kerukunan keluarga lain seperti Wakatobi, juga kerukunan yang ada di daerah wilayah Jazirah Pulau Buton ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Untuk itu, kita juga harus melanjutkan dan menindaklanjuti bagaimana program-program pembangunan dan juga berbagai macam atraksi-atraksi lisan atau tradisi lisan yang ada jantung kota Kabupaten Buton ini. Bakri juga mengingatkan kepada mereka yang telah dilantik oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Laporo, Dr. Andus Berali. Ia mengingatkan bahwa dengan kehadiran beliau sebagai tokoh sentral yang ada di Indonesia ini tentu menambah kekuatan guna suksesnya berbagai macam kejalinan atau terjalinnya hubungan silaturahmi antara sesama keluarga Laporo. Hal inilah yang patut kita banggakan dan patut kita apresiasi guna suksesnya kerukunan ini di masa-masa mendatang. Itulah. Memang jika kita saksikan yang hadir, cukuplah sangat padati, betul-betul padat gedung WKK ini. Karena yang hadir bukan saja kaum lelaki, melainkan kaum gender juga turut hadir. Juga kalangan majelis taklim pun tak ketinggalan, sehingga di dalam gedung tersebut tampak bahwa yang ada di dalam gedung tersebut dapat dikatakan sesuai daftar hadir itu
tercatat kurang lebih 600 orang, di mana yang hadir itu bukan saja masyarakat biasa, melainkan para delegasi-delegasi dari Polres Kota Bau-Bau, juga Polres Buton, hingga beberapa muspida di wilayah Kabupaten Buton dan juga kabupaten-kabupaten lainnya. Karena bukankah yang dilantik adalah masyarakat mereka, sehingga dapatlah kita katakan bahwa kehadiran atau suksesnya pelantikan pengurus DPW Provinsi Sulawesi Tenggara Kerukunan Keluarga Laporo hingga Kabupaten Buton Selatan, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Buton yang masa baktinya berlaku dari tahun 2022 ini hingga 2027 mendatang. Dan itu pula para ketua-ketua kerukunan yang telah dilantik itu, maka mereka menampakkan atau memaparkan orasinya masing-masing serta menyampaikan visi misi mereka hingga bagaimana mempresentasikan warga-warga mereka yang ada di masing-masing kabupaten tersebut. Sebagaimana para tamu undangan yang ada di hadapan kita ini, mereka begitu padat dan kehadirannya bukan saja dari wilayah Kabupaten Buton tersebut, melainkan dari berbagai kabupaten. Dan paling menarik lagi, karena selain majelis ta'lim dan juga para parabela atau biasa disebut di wilayah Papua itu adalah kalangan Ondo Afi atau tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dapatlah dikategorikan mereka yang hadir ini adalah para delegasi-delegasi dari masing-masing kabupaten guna menindaklanjuti ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing dan mengabarkan bahwa telah dilantik ketua kerukunan serta pengurus-pengurus lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, hingga kabupaten-kabupaten lainnya. Dan yang terbaik lagi, karena dilantik itu bersamaan dengan pengurus DPW Kerukunan Keluarga Laporo tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam orasi masing-masing ketua yang telah dilantik itu, di sana menunjukkan bahwa kebersamaan antara sesama keluarga Laporo ini memang betul-betul terbilang signifikan. Artinya bahu-membahunya di seluruh keluarga Laporo ini, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakatnya hingga tokoh agama, tokoh adat yang biasa disebut parabela ini, merupakan salah satu representatif guna kegiatan keluarga ini. Dan keluarga ini betul-betul terbilang kokoh dan kuat guna menghadapi berbagai macam halang rintang. Misalnya dari segi ekonomi, mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang dapat kita kategorikan mereka bermukim mulai dari Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, hingga ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Mereka itu adalah pelaku jasa ekonomi, dan bisa kita katakan bahwa hampir seluruh pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara ini diwarnai oleh mereka. Demikian pula Pak Parlaber Ali, ia menyebutkan jika Anda datang ke Kalimantan Timur, Anda datang ke Papua, atau datang ke Maluku, atau di Kota Ambon khususnya, Anda bisa melihat mereka di sana sebagai pelaku jasa ekonomi di beberapa pasar-pasar besar yang ada di wilayah masing-masing. Wow kan? Wow! Sebagaimana tokoh masyarakat yang ada di hadapan kita ini, dia adalah salah satu waci atau tokoh pemuda dari beberapa kabupaten sebagai wakil mereka dan representatif para pemudanya. Karena itu opini Gino betul-betul selain mengikuti jejak kepala bagian operasi Polres Kota Bau-Bau ini, di sana menemukan berbagai macam tokoh-tokoh serta sahabat-sahabat lama, baik Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau, juga mereka atau para keluarga besar Laporo. Demikian catatan ini saya laporkan. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.